Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kembali kami akan menyajikan info-info soal atau pembahasan soal-soal untuk ujian P3K. Dan pada kesempatan ini kami akan berbagi info soal tentang uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Terima kasih buat rekan-rekan yang selama ini sudah setia mendukung channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik dan juga menyajikan info-info terbaru lainnya. Baiklah, mari sama-sama kita awali pembahasan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Kepribadian yang paling utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni jujur. Soal yang berikutnya. Menurut Anda, manakah yang harus didahulukan antara melaksanakan perintah pimpinan untuk mewakili dalam rapat kerja atau melaksanakan pekerjaan pada hari ini bersama tim? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski terlambat memenuhi undangan tersebut. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Soal yang selanjutnya. Saya sedang mengerjakan laporan kegiatan bersama tim, namun di saat bersamaan, pimpinan menyuruh saya untuk menghadiri seminar untuk menggantikannya. Sikap saya adalah A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, kemudian menghadiri pertemuan. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut dan menyerahkan sementara laporan kepada anggota tim lainnya. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut ini adalah ditunjukkan pada poin D, yakni saya akan menghadiri seminar tersebut dan menyerahkan sementara laporan kepada anggota tim lainnya. Soal yang berikutnya. Sebagian besar orang di tempat kerja saya menerima uang pemberian dari rekan kerja dengan tujuan dapat mempermudah urusan mereka. Bagi saya, itu merupakan hal yang dilarang sebagai pegawai negeri. Maka sikap saya adalah A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji di kantor memanglah kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D atau C, yaitu terkadang saja melakukan hal tersebut. Soal yang berikutnya. Anda
adalah orang yang sering memberikan pendapat dalam ruang diskusi dengan orang lain yang baru Anda temui? A. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa pentingkah informasi tersebut. Soal yang berikutnya. Dalam bekerja secara tim, saya selalu memperlihatkan bahwa saya adalah orang yang A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kerja tinggi dan juga mandiri. D. Orang yang selalu berinovatif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni orang yang kreatif dan juga inovatif. Soal yang berikutnya. Anda diberikan tugas yang tidak sesuai dengan fungsi dan jabatan Anda, sehingga Anda merasa tidak mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut. Yang Anda lakukan adalah A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin, walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Soal yang berikutnya. Anda akan dipindahkan untuk sementara ke daerah asing bagi Anda untuk menggantikan pekerjaan teman Anda yang sedang mengalami kecelakaan. Maka yang saya lakukan adalah A. Menolak dengan tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah tersebut. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Soal yang berikutnya. Pada saat saya melakukan sumpah karena telah melakukan suatu kecurangan yang merugikan instansi, maka yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena sudah bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Soal yang berikutnya. Senior saya menyuruh saya untuk menandatangani suatu dokumen kontrak kerjasama yang belum disetujui oleh pimpinan. Maka sikap saya adalah A. Menuruti senior karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan pimpinan yang memutuskan. C. Mengingatkan senior dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini
ditunjukkan pada poin C, yakni mengingatkan senior dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Soal yang berikutnya. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya bercerita tentang apa yang saya alami. Lalu, pertanyaan jawaban berikut ini. Ulangi. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya bercerita. Ulangi. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya bercerita tentang apa yang saya alami. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni sangat setuju. Soal yang berikutnya. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang di luar kemampuan Anda sulit untuk mengatakan tidak. A. Sangat tidak setuju. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni sangat tidak setuju. Soal yang berikutnya. Tetangga saya sedang mengalami musibah, kebakaran yang harus segera diberikan pertolongan. Namun, saya tetap berangkat ke kantor untuk bekerja. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni sangat tidak setuju. Soal yang berikutnya. Dalam melaksanakan kegiatan daerah, saya diberikan tempat tinggal yang menurut saya fasilitasnya sangatlah kurang. Maka saya meminta tempat tinggal yang lebih baik. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni sangat tidak setuju. Soal yang berikutnya. Keadaan kantor sudah sempit, namun masih akan ada karyawan baru yang akan masuk. Maka saya memilih tempat bekerja yang paling besar karena saya adalah senior. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni sangat tidak setuju. Soal yang berikutnya. Saat sedang melakukan paparan materi dalam suatu diskusi, saya mendapatkan telepon dari pimpinan. Maka saya akan menghentikan presentasi dan menjawab panggilan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni sangat setuju. Soal yang berikutnya. Ketika sedang perjalanan menuju tempat rapat dengan kepala dinas, saya mendapatkan orang yang sedang mengalami kecelakaan lalu lintas. Saya spontan menolongnya dan mengantarkannya ke rumah sakit. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni tidak setuju. Soal yang berikutnya. Anda merasa telah berkontribusi sangat banyak kepada kantor Anda. Namun,
Anda tidak pernah mendapatkan tawaran kenaikan jabatan, maka Anda akan berkonsultasi kepada Biro Sumber Daya Manusia. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A. Sangat setuju. Soal yang berikutnya. Anda diberikan pekerjaan yang sangat banyak pada waktu yang hampir bersamaan. Maka Anda akan melakukan identifikasi mana pekerjaan yang lebih urgent untuk dikerjakan terlebih dahulu. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A. Sangat setuju. Soal yang selanjutnya. Saat pulang dari suatu kegiatan rapat kerja, Anda melihat anak jalanan yang meminta makanan kepada Anda, maka Anda akan memberikan makanan yang tidak habis pada rapat tadi. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu sangat setuju. Demikianlah pemaparan atau info yang bisa kami sajikan. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memberi kemudahan dan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.